sudah jadi wali, ya. Sekarang membuat teman-temannya berdosa. Iya. Ya kan? Kan Kalau jadi berdosa. kalau nggak terus terang dia itu Makanya. belajar Ya, Wahabi. belum waktunya. Kan dia belum dapat masa dari Wahabi. iya. Sekarang sudah berani sudah dapat masa dari Wahabi dia, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita, jangan lupa siapkan kopinya ketika berbuka dengan share serius tapi santai. Saya tulis di YouTube pembahasan hurufat ini, kok kebanyakan dari Salafi. Akhirnya saya ngaji mereka tentang hurufat. Tapi saya tidak mau menampilkan wajah mereka karena takut dijuluki Wahabi. Itu jenggotnya udah Wahabi. Iya. Jadi pada waktu itu saya tidak mau menampilkan video-video orang Salafi, jadi saya tampil sendirian. Akhirnya saya dihujat. Oke. Ini kritik, saya anggap kritik ya. Ini akibat mungkin di Aswaja ini jarang sekali mungkin ya bahas hurufat. Jarang sekali. Walaupun ada sebenarnya ya, ada. Tapi yang di medsos itu jarang up itu. Gitu. Jadi orang-orang awam yang nggak percaya hurufat ini larinya ke Wahabi. Kayak di Plus ini. Ya. Kalau masalah orang Aswaja yang nggak percaya hurufat ya banyak. Saya juga nggak percaya hurufat yang itu. Tapi kalau kita kan punya dasar yang mana hurufat, yang mana karomah kan gitu bos, yang mana mukjizat, yang mana maunah. Nah, kan iya. gitu kan. Nah, itu kan ya. dipelajari toh. Ya, pelajari. Tapi kalau orang awam memang Haripras, nah, dia akhirnya larinya ke Wahabi dan lebih cocok ke dia. Soalnya dia sebenarnya Haripras ini background dasarnya memang kalau cerita karomah itu dianggapnya hurufat semua sudah, karena nggak punya filter dia kan gitu bos ya. Kalau seperti kami juga nggak percaya hurufat, tapi juga percaya karomah, percaya maunah, percaya mukjizat kan gitu. Apalagi kami juga pernah mengalami sendiri kan begitu bos, mengalami sendiri. Salah satu pengalaman nyata tuh ya, maksudnya ini kasat mata, dengan mata telanjang saya ngelihatnya. Malam-malam ada sinar cepet kayak kilat gitu, tapi jalan dia saat bulat gitu kayak kelereng, tapi menyala. Kemudian lewat ini malam-malam kayak hidup gitu, nggak lurus gini dia larinya, belok-belok. Kemudian menghantam bongkah pohon mungkin segini, diameter mungkin 25 lah. Itu menghantam itu bongkah pohon itu dan meledak, kemudian patah itu pohon. Itu yang pernah saya lihat dengan mata telanjang loh ya. Makanya kayak gitu saya juga percaya gitu loh. Cuma yang hurufat saya juga nggak percaya. Saya ada di tengah. Halo, temen NU saya Kang masih ngebela saya. Ada di YouTube dia. Oh iya. Iya, banyak teman saya NU. Bahkan teman-teman Jamaah Tabligh banyak ada. Jadi mereka membela saya kalau saya itu belum Wahabi gitu. Haripras bukan Wahabi, mereka masih bela. Oke. Padahal ngaji Salafi gitu. Nah, jadi beraya. Oke, di sini Haripras mengaku bahwasanya teman-teman Haripras ini yang NU Jamaah Tabligh dan Jamaah Tabligh ini kalian salah ya membela Haripras, bahwasanya Haripras ini bukan Wahabi. Di sini dia ngaku mereka membela saya, padahal saya ngaji terus Wahabi. Berarti di balik itu kan ya. Di balik itu dia tuh mengaji, belajar belajar Wahabi. Dan teman-teman YouTube-nya dan teman-teman YouTube maupun teman di offline-nya dunia nyata yang NU dan yang Jamaah Tabligh membela Haripras. Bukan, dia bukan Wahabi. Soalnya kan tersembunyi, Bos. Tersembunyi. Itu Haripras ketawa dalam hatinya. Padahal saya Wahabi. Itu berarti memang sudah munafik dari awal ya Haripras ya, sampai tadi sudah jadi wali ya, sekarang membuat teman-temannya berdosa. Iya. Ya kan? Kalau nggak terus terang dia itu belajar Wahabi. Ya, belum waktunya kan, dia belum dapat masa dari Wahabi. Sekarang sudah berani, sudah dapat masa dari Wahabi dia, ya kan? Sekedar mengingatkan saja bahwa saya tuh
punya itikad baik untuk ngajak collab sama orang-orang yang dianggap berseberangan dan bertentangan. Jadi seperti yang Baraya ketahui bahwa saya collab dengan Pak Ade Armando di waktu yang bersamaan, di hari yang bersamaan ketika saya collab dengan Ustadz Felix Xiao misalkan. Walaupun di tempat yang berbeda. Jadi saya pengen mengajak orang-orang untuk melihat perspektif dari pikiran orang masing-masing. Ketika saya mendengarkan pengajian, penyampaian ilmu dari Habib Rizik Syihab, saya akui Kang, dia luar biasa. Habib Rizik itu luar biasa dalam menyampaikan fikih, menyampaikan gagasan. Namun di sisi lain, ketika dia mengucapkan banyak kalimat-kalimat, ya maaf, kotor, kasar, ngebentak-bentak, itu saya di video saya kan, saya sering juga ngebentak. Itu hasil ngaji. Hari Pras tidak bisa menemukan wadah atau tempat untuk berlindung yang bisa mendukung dia, dan satu prinsip dengan dia yaitu anti hurufat. Di Aswaja dia nggak nemu itu, nemunya dia di Wahabi. Jadinya dia lari ke Wahabi. Ya, betul. Padahal kalau mau nyari tuh sebenarnya kan banyak bos, orang-orang NU Aswaja yang memang nggak suka hurufat, yang kayak cerita-cerita Habib itu, apalagi terlalu gulut. Iya, terlalu gulut. Kemudian mungkin banyak juga kan yang NU yang moderat, yang berpikiran maju, itu banyak sebenarnya. Dan mereka nggak harus pindah ke Wahabi untuk tidak percaya hurufat itu. Ngapain kan gitu ya? Karena di Aswaja itu kan karakternya banyak tuh. Banyak karakternya. Dan orang apalagi yang setengah-setengah mungkin setengah kritis, mungkin semi liberal kan ada juga, bos. Ada juga, ya, bermacam-macam lah. Macam-macam ya kan. Tapi kan nggak sampai pindah ke Wahabi. Ngapain? Soalnya apa? Di awal mereka sudah membuktikan bahwasanya ajaran untuk menghindari Wahabi, alasan-alasannya sudah dibuktikan gitu loh, bos ya. Dari kebohongan-kebohongan dalilnya, kemudian kerancuan bacaan ustadznya, kemudian menjemunyikan beberapa hadis yang dipakai untuk kelompok lain, itu sudah umum dan semuanya tahu. Makanya ngapain saya pindah dari tempat sini ke tempat yang lebih banyak bohongnya, dan bohongnya itu berbahaya sekali bagi umat, kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, apalagi fatwanya kan plimplang, bos. Makanya satu dengan satu yang lain kan berbeda-beda. Ini kan persatuannya kurang jelas. Makanya orang-orang yang tidak percaya khurafat, ya bos ya, tetap di NU, kayak saya tetap di NU. Walaupun saya tidak percaya khurafat, ya di NU itu sebenarnya ajarannya sama, tidak percaya khurafat gitu loh. Cuma edukasi membedakan ini khurafat, ini karomah, ini apa, itu masih kurang intens bahas-bahas itu di NU itu, bos ya. Makanya banyak NU yang masih ke klinik gitu, terutama yang tradisional. Kalau NU yang sudah maju modern udah nggak ada gitu-gitu, ya kan, nggak ada. Makin malah lebih kritis daripada kalian sebenarnya. Seperti ini. Dan satu hal lagi yang semakin membuat saya itu meninggalkan Habib Rizik Syihab setelah 7 tahun saya jadi muhibin beliau, yaitu tentang dia memberikan cerita khurafat, 2 malah khurafatnya, tentang orang yang menyatakan dia ketika mendengar suatu hadis dari si fulan, kalau dari mulutnya keluar cahaya, sahih. Ada videonya di channel dia. Terus kalau cahayanya redup, dhaif. Kalau nggak ada cahayanya sama sekali, maudhu katanya. Jadi dari situ saya mulai nih, lepas sudah. Satu-satunya Habib dari Asy'ariyah yang mungkin saya anggap masih benar lah, Habib Rizik Syihab, ternyata dia juga seperti itu. Ya udah, makin saya hantam udah. Coba Baraya cek mulut saya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, bukan seorang muslim orang yang suka mencela dan berkata kasar. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Tirmizi itu kan kadang-kadang ada yang sahih, ada yang enggak. Coba cek mulut saya yang barusan itu, ke hadisnya itu keluar cahaya. Adanya muka saya. Cah ini dalam bahasa Jawa bocah. Cah itu Mas. Oh iya. Ayah ini dalam bahasa Sunda ada. Cah ayah itu gabungan itu. Oh, gabungan cah. Cahaya, cahaya gitu. Berarti ada bocah tuh. Ada bocah. Ada ini guru gembul. Ada. Main sinar-sinaran barusan di layar. Bin Habib ya, Muhyiddin Habib tuh.
Saya dulu termasuk muhibin juga gitu loh ya. Cuma saya nggak langsung kayak Hari Plus gini, langsung lempar itu enggak. Saya enggak gitu. Dilempar. Saya tetap Langsung dicerai, Bos. Talak 3 ini. Saya muhibin dan sekarang pun tetap muhibin gitu. Cuma bedanya dulu muhibin habaib, fanatik saya. Sekarang muhibin ilmu dan adab tuh. Itu saja. Ya, maksudnya pindah. Tapi nggak pindah rumah. Saya muhibin adab dan ilmu itu saja. Iya, Ya kan? Karena saya kaji kan lama. Saya kajinya juga pakai ilmu, saya teliti pakai ilmu, saya cari-cari referensi kan gitu. Kemudian kalau banyak juga muhibin-muhibin yang seperti saya ini. Nggak harus keluar dari aswaja. Gitu loh, Bos. Berarti kita harus menghormati orang yang berilmu, beradab ya, Bos. Makanya saya curiga, kenapa kok Semuanya. tiba-tiba Berarti nggak harus Habib toh, Bos. enggak, Bos. semuanya. Makanya Hari Plus sih makanya saya jadi kepikiran kok aneh gitu loh. Dia kagum pada sosok Habib Rizik Syihab. Kagum lah dia. Dia langsung pindah ke Wahabi gara-gara Habib Rizik Syihab pernah mengajarkan bahwasanya hadis dhaif, maudhu dan Sahih ini bisa diukur dari cahaya yang keluar dari mulutnya gitu ya. Itu hurufat tentang itu ya. Memang ada hurufat tentang itu ada ya teman-teman ya. berarti kan terlalu berlebihan ini. Saya jadi curiga, jangan-jangan sebenarnya bukan karena hurufat dia pindahnya tuh. Soalnya banyak juga NU yang nggak percaya hurufat dan nggak pindah. Iya. Kenapa Hari Plus saja yang pindah tuh? Nah, jadinya apakah ada permainan di belakang layar tuh, di balik itu? Nah, saya nggak tahu itu loh. Jadinya saya curiganya gitu. Soalnya ketika dia mengetahui keburukan-keburukan Wahabi itu, dia nggak pindah lagi ke NU. Nah, Dia iya, tetap di seharusnya Wahabi, gitu kan. malah bela dia tuh. Dia kan aneh ini. Jadinya agak aneh. Kayaknya ada sesuatu di belakang layar. Posisi Hari Plus di situ sudah follower banyak tuh. Iya. Kemudian dia pindah. Nah, jadinya tanda kutip nih ya teman-teman. Apakah dia benar-benar pindah karena itu atau memang ada yang terjadi di balik layar itu? Saya mikirnya ke situ. Oke. Oke, Bos, itu saja, Bos. Itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.